Kalau dari saya tuh ngelihat kayak market tuh masih ada yang saya bilang tuh masih ada negatif concern gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya market lagi highlight belakangan dan kalau kita lihat juga share price kan nggak terlalu bagus ya khususnya buat di US ya. Nah jadi market concern itu masih dari sisi debt ceiling ya. Jadi debt ceiling itu masih negosiasi. Cuman intinya sih kemarin negosiasi terakhir itu bilang bahwa most likely bakal di-approve ya. Jadi kemarin tuh ada kayak istilahnya pemimpin DPR-nya US ya. Jadi US House Speaker nih Kevin McCarthy dia bilang nih bahwa kayaknya unlikely banget si US ini itu akan default. Nah, jadi unlikely banget akan default, cuman dia minta sebenarnya buat Demokrat atau pemerintahan yang sekarang gitu ya, atau Presiden Joe Biden, itu untuk kayak hati-hati terhadap spendingnya sebenarnya. Jadi kayak sebelum-sebelumnya itu nggak ada kesepakatan. Nah, cuman kemarin itu udah ada kesepakatan sebenarnya. Belum ada kesepakatan akan naikin debt ceiling, cuman dari pemerintah itu udah agree bahwa kayak mereka akan membatasi dari sisi belanja fiskal mereka ya atau belanja pemerintah mereka ya. Nah, jadi itu size-nya saya sekitar 70 billion US dollar. Nah, jadi itu yang sebenarnya udah harusnya akan ada potensi kesepakatan harusnya di minggu depan. Itu jadi katalis positif harusnya. Cuma mungkin nggak usah takutnya gini ya. Maksudnya kalau kita lihat sebenarnya kan historically debt ceiling ini tuh selalu terjadi gitu. Dan ini bukan kayak pertama kalinya. Mungkin kalau saya nggak salah baca itu sekitar 78 kali ini udah ada negosiasi. Jadi intinya kayak bolak-balik gitu. Cuman yang sekarang ini tuh yang jadi concern adalah lumayan lama nih diskusi dan negosiasinya dan lumayan tektok-tektok gitu. Biasanya diskusi habis itu approve gitu, diskusi approve. Nah, cuma sekarang lumayan balik-balik dan lumayan lama. Nah, jadi itu sih. Makanya kemarin kalau kita lihat di global situ yang jadi concern sekarang adalah kalau kita lihat dari sisi equity itu nggak kemana-mana gitu. Karena bayangin kalau Amerika itu gagal bayar, dari sisi obligasinya yang itu adalah definisinya risk free. Jadi kan obligasi itu pemerintah kan selalu dikategorikan sebagai risk free atau bebas risiko. Cuman ketika dia default berarti kan dia udah nggak risk free nih. Bayangin yang paling aman aja gagal bayar gitu. Apalagi seandainya company-company yang ibaratnya modalnya saham yang lebih berisiko, pasti resikonya lebih gede lagi. Dan ini translasinya kalau kita lihat adalah dari sisi obligasinya juga. Jadi obligasi kalau kita tren belakangan itu yieldnya naik terus ya. Jadi yield itu tuh kan berbanding terbalik dengan harga. Nah jadi ketika misalnya orang nggak mau pegang obligasi, harganya turun, pasti yieldnya naik gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat yield tuh trennya tuh belakangan lagi lumayan naik. Kejadian juga sebenarnya buat Indonesia ya, kejadian juga buat Indonesia. Jadi kalau kita lihat yield yield kita sama yield Amerika itu kan biasanya kayak ada spread lah ya. Jadi spread itu tuh intinya kayak semakin kayak dia lebar, berarti intinya semakin negara itu tuh semakin beresiko sebenarnya. Cuman kalau spreadnya semakin tipis, intinya kayak, oh ini ngasihnya 3%, oh saya kalau Indo maunya 5%, karena dia nggak terlalu beresiko-beresiko banget. Cuman kalau misalnya negara lain dia mintanya 9%, berarti wah ini negaranya beresiko nih, jadi dia minta spreadnya lebih gede. Nah, jadi intinya kalau misalnya Indonesia sekarang itu arah yieldnya itu tuh lagi kayak mengalami kayak kenaikan gitu. Jadi biasanya dia adjusting sama spreadnya si Amerika itu tadi. Nah, jadi yang sekarang jadi concern adalah gini sih sebenarnya. Itu yang pertama ya maksudnya kalau concern investor cuman harusnya udah ke mitigasi ya. Nah, Pak, kenapa sih kok penting banget gitu Amerika default kan? Kenapa kita yang jadi concern atau ibaratnya ada resiko gagal bayar? Nah, jadi mungkin ngeliatnya kalau yang paling penting buat di case ini adalah nilai tukar. Selain default tadi ya, salah satu adalah nilai tukar. Jadi ketika misalnya obligasinya Amerika sama obligasinya Indonesia ini kan biasanya secara rata-rata itu dia diperdagangkan sekitar 470 sampai 510 basis point. Jadi kalau misalnya ini 2%, ya sebenarnya ideally fundamentalsnya ini harusnya diperdagangkan di level sekitar 2 tambah 470 basis point, 6,7% atau sekitar 7,1%. Nah, ketika misalnya ini yield obligasinya Indonesia ini di bawah itu, di bawah spread itu, berarti kan bisa mengindikasikan bahwa, oh, obligasinya Indonesia overvalue nih, kemahalan gitu. Dengan ibaratnya kayak harga segitu, dengan resiko seperti itu, kok nggak ngasih reward yang menarik ya? Maksudnya dari sisi return atau yield-nya itu tadi. Nah, kejadiannya adalah si investor ini pasti akan melihat, oh, ini beresiko nih buat obligasi Indonesia, kita jual deh gitu, karena resikonya nggak sebanding dengan rewardnya. Nah, kalau misalnya obligasi itu dijual, itu kan biasanya kan kayak orang akan jual rupiah, dia akan beli mata uang lain. Nah, permintaan buat rupiah turun,
Makanya kalau kita lihat rupiahnya melemah. Nah, jadi kemarin kan sempat ya rupiah kita tuh lumayan bagus ya di level 14.600 ya, 14.600, sekarang udah 14.900. Jadi karena ada concern itu sih ya. Jadi intinya kayak semua obligasi di global pun karena arah yieldnya lagi akan naik, mereka lagi pada sell off gitu. Jadi rupiah ini yang sebenarnya jadi salah satu driver itu kenapa kalau kita lihat ISG-nya tuh nggak terlalu bagus ya belakangan. Itu pertama. Kedua, dari sisi market tuh orang tuh lagi lumayan worried dari sisi suku bunga sih sebenarnya. Nah, jadi kan kalau dari sisi investor itu ngelihat sebenarnya kayaknya suku bunga Amerika tuh udah lumayan mentok ya di level yang sekarang ya 5 sampai 5,25% itu bottom range sama lower upper range sama lower range-nya sebenarnya. Nah, jadi mereka udah oh ya udah nih kayaknya si The Fed ini nggak akan naikin suku bunga lagi ya secara signifikan gitu. Jadi mereka ngelihat kayaknya kebijakan moneternya ini harusnya udah lumayan dovish. Dovish itu artinya sebenarnya arah kebijakannya itu pengen suku bunganya lebih longgar lah, lebih rendah lah. Arahnya sebenarnya seperti itu karena kemarin kan belakangan kan ada banking crisis ya. Jadi banking crisis ini translasinya akan ada potensi kontraksi ke ekonomi. Nah, jadi investor melihatnya, kayaknya kalau udah kejadian kayak gini, si The Fed ini nggak boleh agresif lagi deh naikin suku bunga gitu. Jadi itu ekspektasinya sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat kemarin itu konsensusnya suku bunganya tuh udah lumayan mentok gitu. Jadi terminal rate-nya itu di level 5 sampai 5,25%. Cuman kalau kita lihat belakangan itu